Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirzuddin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Bab kedua tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan merupakan model yang menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Pada sistem ini, menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan, terdiri dari sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Terus, sumber daya fisik berada di bagian bawah, sedangkan aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Terus, aliran sumber daya fisik itu seperti apa sih? Sumber daya fisik adalah sebuah perusahaan yang meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sumber daya fisik ini dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Yang kedua ada aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual ini merupakan aliran dua arah, data dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungan. Aliran sumber daya virtual menunjukkan aliran dari sumber daya virtual data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi ada 3. Yang pertama ada standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua ada manajemen perusahaan. Yang ketiga ada suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Terus ada perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sebuah perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Lingkungan ini dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Aliran umum yang terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Terus di sini ada model 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemasok yang merupakan menyediakan material, mesin, jasa, dan sebagainya. Yang kedua ada pelanggan yang meliputi pemakai dan calon pemakai. Yang ketiga ada serikat pekerja yang merupakan organisasi tenaga kerja. Yang keempat ada komunitas keuangan yang terdiri dari institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. Yang kelima ada pemilik saham atau pemilik, orang yang menanamkan uang di perusahaan. Yang keenam ada pesaing yang merupakan mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. Yang ketujuh ada pemerintah yang memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan, tetapi juga memberikan bantuan. Yang delapan ada komunitas global, merupakan wilayah geografis tempat perusahaan melakukan operasinya. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai nilai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan. Sedangkan aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan efisien. Proses ini disebut sebagai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Terus manajemen rantai pasokan itu terdiri atas beberapa aktivitas seperti meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan mentah, barang dalam proses dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok,
di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Terus, sistem informasi perusahaan dapat digunakan dalam melaksanakan tiap-tiap aktivitas di atas. Sistem elektronik. Seiring mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronik, langkah demi langkah. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang dapat di lokasi pemasok, di dalam area penerimaan perusahaan, di dalam area persediaan dan produksi perusahaan, di dalam area pengiriman perusahaan, di dalam kendaraan yang digunakan, dan di lokasi pelanggan. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Satu hal yang tidak selalu terlihat jelas adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Ingat bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Terus ada dimensi keunggulan kompetitif, ada 3. Pertama ada keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Keunggulan strategis sendiri adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis merupakan pengimplementasian strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Keunggulan operasional, keunggulan ini berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Semua aktivitas dari mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, serta menghapus informasi pada waktu yang tepat merupakan bagian dari manajemen pengetahuan. Terus selanjutnya ada manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Terdapat peranti lunak komputer khusus yang akan menerjemahkan gambar data teks dan numerik menjadi sebuah file pengolah data. Ini merupakan tugas dari manajemen gambar. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Selanjutnya ada perencanaan strategis untuk area-area bisnis. Pendekatan strategic planning of information resource. Pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.